moments later. Halo guys. Kami dari kelompok muda dari kelas 86 ingin mempresentasikan bagaimana kejadian dari gelombang mulia. Mari saksikan. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Monumen ini dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar dengan tujuan untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Ketujuh pahlawan revolusi tersebut adalah Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal TNI Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Mayor Jenderal TNI Letnan Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman, Brigadir Jenderal TNI Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal TNI Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomi Harjo, Letnan 1 Kapten CZI Anumerta Pierre Tendean, Ajudan Jenderal TNI A.H. Nasution. Selain ketujuh pahlawan revolusi tersebut, terdapat dua pahlawan revolusi lainnya, Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso Darmo Kusumo, Kolonel Infantri Sugiono Mangunwiyoto. Kedua pahlawan revolusi tersebut diperingati di Monumen Pahlawan Pancasila Yogyakarta. Pos Komando. Rumah ini adalah milik seorang penduduk RW 02 Lubang Buaya bernama Haji Sueb. Tempat ini dipakai oleh pimpinan G30S PKI, yaitu Letnan Kolonel Untung dalam rangka perencanaan penculikan terhadap 7 pahlawan revolusi. Di dalam pos komando ini masih ada barang-barang asli yang menjadi saksi bisu pemberontakan PKI seperti 3 buah Pentromax, mesin jahit, dan lemari kaca. Dapur umum. Tempat ini sebenarnya sebuah rumah yang dialihfungsikan oleh PKI sebagai dapur umum sebagai tempat sarana konsumsi anggota G30 SPKI. Dapur umum ini tidak asli karena semua materialnya terdiri dari bilik dan kayu. Akhirnya rumah ini dirobohkan kemudian dibangun kembali di tempatnya yang semula. Saat memasuki dapur umum, kita bisa melihat sejumlah barang peninggalan yang masih asli, antara lain meja, kursi, lemari, tempat tidur, wajan, dan dandang. Sementara itu, barang-barang lainnya yang ada di dalam rumah tersebut adalah replika. Rumah penyiksaan adalah tempat para pahlawan revolusi disiksa, di mana Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk mengakui bahwa mereka adalah Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno pada hari Angkatan Bersenjata. Mereka disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Di tempat ini ditampilkan diorama penyiksaan kepada 4 perwira Angkatan Darat. 1. Mayor Jenderal TNI R. Suprapto. 2. Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman. Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswomi Harjo. 4. Perwira TNI Pierre Tendean, Ajudan Jenderal TNI Nasution. Museum Pengkhianatan PKI. Museum Pengkhianatan PKI bersisi sejarah pemberontakan PKI untuk menggantikan Pancasila dengan komunis. Sejarah tersebut terekam hingga pemberontakan G30S PKI. Di pintu masuk terdapat beberapa koleksi foto pemberontakan PKI, pengangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi, dan beberapa diorama yang menceritakan tentang pemberontakan PKI di berbagai daerah di Indonesia. Museum Paseban. Museum Paseban yang terletak di Kompleks Monumen Pahlawan Revolusi ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1981, bertepatan dengan Dwi Windu Hari Kesaktian Pancasila. Di dalam ruangan ini terdapat beberapa diorama seperti rapat-rapat persiapan pemberontakan pada September 1965, Latihan Sukarelawan di Lubang Buaya pada 5 Juli sampai 30 September tahun 1965, penculikan Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani pada 1 Oktober 1965,
penganiayaan di Lubang Buaya pada 1 Oktober 1965, pengamanan Lanu Mahalin Perdana Kusuma pada 2 Oktober tahun 1965, dan pengangkatan jenazah pahlawan revolusi pada 4 Oktober 1965. Sumur Maut. Pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm. Ini untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Ruang relik merupakan tempat dipamerkannya barang-barang, terutama pakaian yang mereka kenakan ketika mereka diculik, disiksa, sampai akhirnya dibunuh dengan hasil visum dari dokter. Selain itu terdapat pula aqualung, sebuah alat bantu pernafasan yang digunakan untuk mengangkat jenazah 7 pahlawan revolusi dari dalam sumur tua. Seperti namanya, ruangan ini menyimpan barang-barang pribadi pahlawan revolusi, termasuk pakaian terakhir yang mereka kenakan saat dimasukkan ke sumur maut. Beberapa koleksi yang dipajang antara lain surat Letuci Pierre Tendean untuk kedua orang tuanya, peluru yang menembus tubuh Legend TNI Ahmad Yani, kimono batik Brigjen TNI Soeto Yosiswomi Harjo, dan kacamata Majen TNI MT Harjono. Ada pula sepeda patroli agen polisi tingkat 2, Sukitman, yang menjadi saksi peristiwa di Lubang Buaya GT30 SPKI. Assalamualaikum. Permisi. Coba ke ruang menjaga sejarah dan peninggalan. Satu, dua, tiga. Kita akan masuk ke ruang yang bersejarah dan peninggalan dari jenderal dan ini adalah pengamanan jenazah dari sumur maut. Bapak masuk. Nanti Bapak jadi sejarah lagi. Mbak. Ini dari kelompok 3, kami lagi berada di Museum Pancasila Sakti. Jadi dong. Masuk salam. Enggak.
Nggak bisa masuk. Enak serius. Oh ya, kajian. Oh, dapur umum ya. Edit pakai Tadi